Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jano Anggoro dengan NIM 15036260072, mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka dari Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai seminar proposal dengan judul Persepsi Mahasiswa Terhadap Penggunaan e-Modul pada Mata Kuliah Praktik Batu Beton Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama, mengenai latar belakang. Dalam dunia pendidikan, salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ditunjukkan dengan memungkinkannya para pendidik untuk mengembangkan bahan ajar yang lebih efektif dan interaktif sehingga dapat digunakan lebih mudah dan optimal dalam proses pembelajaran, menurut Mawardi dan kawan-kawan pada tahun 2019. Bahan ajar sendiri menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 adalah seperangkat materi yang berisi informasi, konsep, prinsip, dan metode yang relevan disusun ke dalam poin-poin sesuai dengan indikator keberhasilan kompetensi. Bahan ajar yang banyak digunakan sering berkembangnya era teknologi dan kondisi situasi COVID-19 saat ini salah satunya adalah e-modul. Oleh karena itu, untuk membantu proses pembelajaran pada mata kuliah praktik batu beton, eh, Indra dan kawan-kawan pada tahun 2021 mengembangkan bahan ajar e-modul untuk membantu pembelajaran mata kuliah praktik batu beton. Selanjutnya, mengenai identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan permasalahan yang ada, yaitu adanya surat edaran mengenai pembelajaran yang dilakukan secara blended learning di Universitas Negeri Jakarta pada situasi COVID-19. Yang kedua, baru diterapkannya pembelajaran secara blended learning pada mata kuliah praktik batu beton pada semester genap tahun akademik 2021 sampai 2022 karena adanya pandemi COVID-19. Yang ketiga, tuntutan mahasiswa dalam pembelajaran praktik untuk mempunyai pengalaman dalam mempraktikkan teori atau konsep yang telah dipelajarinya. Yang keempat, dibutuhkannya bahan ajar yang dapat menyesuaikan pembelajaran pada situasi pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, terbatasnya bahan ajar sebagai sumber belajar pada mata kuliah praktik batu beton. Selanjutnya, pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang tertera di atas, maka peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini, antara lain persepsi mahasiswa terhadap penggunaan e-modul dalam proses pembelajaran mata kuliah praktik batu beton dilihat dari indikator penyajian materi, kebahasan, kegrafikan, dan kemanfaatan. Selanjutnya, penelitian hanya terbatas pada mata kuliah praktik batu beton setelah UTS pada semester genap tahun akademik 2021 sampai 2022. E-modul praktik batu beton yang telah dibuat oleh Muhammad Rizky Indra pada tahun 2020. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penggunaan e-modul pada mata kuliah praktik batu beton program studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta? Tujuan penelitian untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap penggunaan e-modul pada mata kuliah praktik batu beton program studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, yaitu dengan dengan pertama yaitu secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi baik dalam menambah ilmu pengetahuan tentang persepsi mahasiswa terhadap penggunaan e-modul dalam pengembangan maupun penerapannya. Dan yang kedua, secara praktis. Eh, Secara praktis itu juga dibagi dalam 3 kategori, yaitu untuk peneliti, untuk pembaca, dan untuk lembaga. Selanjutnya, bab 2, yaitu kajian pustaka mengenai landasan teori dengan konsep persepsi. Definisi dari persepsi adalah proses memperoleh dan menafsirkan rangsangan stimulus yang diterima oleh sistem indera manusia dengan menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi.
Menurut Khairani pada tahun 2013, faktor yang mempengaruhi persepsi dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Indikator persepsi, penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu, pengertian atau pemahaman, dan penilaian atau evaluasi. Proses terbentuknya persepsi. Proses terbentuknya persepsi yaitu dengan cara seleksi, interpretasi atau penyusunan, dan penafsiran atau interpretasi. Selanjutnya mengenai konsep imodul. Definisi dari imodul, imodul merupakan bahan ajar inovatif yang dimana saat penggunaannya pada proses pembelajaran dapat membantu peserta didik menjadi lebih aktif dan termotivasi dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik tanpa bantuan pendidik. Fungsi dari e-modul meningkatkan dan melatih kemampuan peserta didik untuk belajar secara mandiri dan mengukur dan menilai tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Tujuan e-modul sendiri yaitu agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan pendidik, menjadikan pendidik sebagai konfirmator terhadap materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, kelebihan dari e-modul dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik karena modul dibuat dengan detail dan tujuan yang jelas, serta disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Kekurangan dari e-modul yaitu hanya efektif bila digunakan oleh satu orang atau beberapa orang dalam kelompok kecil. Hal ini dikarenakan selaras dengan tujuan e-modul yaitu sebagai media atau bahan belajar mandiri. Penilaian e-modul sendiri yaitu menurut Supriyadi pada dalam dalam Edris tahun 2018 terdapat beberapa aspek atau indikator dalam menilai atau mengevaluasi hasil pengembangan bahan ajar, khususnya e-modul, yang dinyatakan baik dan layak dalam penggunaannya, yaitu aspek isi, aspek bahasa, aspek penyaji, dan aspek grafikan. Tujuan dari e-modul sendiri, peserta didik dapat belajar secara mandiri, tanpa bimbingan, eh, bimbingan dari pendidik. Selanjutnya, pembelajaran menggunakan e-modul. Dengan akses yang cukup mudah, diharapkan e-modul dapat membantu pencapaian tujuan pembelajaran dengan hasil belajar tuntas pada peserta didik. Hal tersebut tergantung pada kriteria peserta didik dalam kegiatan belajarnya yang memperhatikan ketekunan, waktu, kadar pembelajaran, mutu kegiatan pembelajaran, dan kemampuan memahami petunjuk dalam modul. Terkhusus terkhusus terhadap peserta didik yang memiliki beragam kesibukan seperti kuliah, organisasi, pengabdian, dan lainnya. Maka pembelajaran bisa lebih fleksibel dengan adanya e-modul bagi pendidik dalam menguji atau mengevaluasi kemampuan peserta didik menjadi lebih efisien karena dapat melihat nilai peserta didiknya secara langsung. Selanjutnya, mata kuliah praktik batu beton. Mata kuliah praktik batu beton merupakan salah satu mata kuliah praktik yang terdapat di program studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS. Dengan menempuh mata kuliah praktik batu beton, peserta didik diharapkan dapat memahami teori dan memiliki keterampilan dalam praktik penyusunan dinding dan perakitan tulangan struktur. Selanjutnya, modul praktik batu beton. Penggunaan bahan ajar pada mata kuliah praktik batu beton sebelumnya masih menggunakan bahan ajar berupa job sheet yang berisi langkah-langkah praktikum. Job sheet ini berisi judul praktikum, alat dan bahan, dan langkah kerja dari praktikum yang akan dilaksanakan. Untuk menarik minat peserta didik dalam belajar, dipilihlah sebuah bahan ajar e-modul yang dikembangkan sebagai salah satu variasi bahan ajar pada mata kuliah praktik batu beton. Kelebihan dari penggunaan bahan ajar e-modul adalah kemudahan dalam mengakses materi, juga dilengkapi dengan video dan evaluasi pembelajaran, sehingga peserta didik dapat meningkatkan dan mendalami pemahamannya dengan lebih baik. Selanjutnya mengenai penelitian relevan. Eh,
Penelitian relevan ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait dengan keefektifan e-modul dalam pembelajaran. Yang pertama, dari hasil penilaian yang diberikan pengguna pengguna modul elektronik menyatakan persentase sebesar 86% dengan kategori sangat baik. Selanjutnya, penelitian kuasi eksperimental dengan bentuk the randomized control group design menunjukkan bahwa rata-rata skor hasil belajar untuk kelas eksperimen sebesar 68,79 dan untuk kelas kontrol rata-rata skor sebesar 55,47. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, hasil menunjukkan kegiatan praktikum pada proses sains dasar yaitu indikator melakukan observasi dan indikator mengukur termasuk dalam kategori sangat baik dengan persentase masing-masing 37,5% dan 40%. Hasil penelitian tiga ini menunjukkan rata-rata hasil persepsi mahasiswa secara keseluruhan 89% berada di kategori sangat baik dengan tiga hal yang diukur dalam mengetahui persepsi mahasiswa mengenai penggunaan e-modul. Selanjutnya mengenai kerangka konseptual. Peneliti ini mengkaji dan meneliti secara mendalam mengenai bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penggunaan e-modul pada mata kuliah praktik batu beton, program studi pendidikan teknik bangunan Universitas Negeri Jakarta. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang menghasilkan hasil persentase hasil kuesioner dan selanjutnya dianalisis menggunakan analisa deskripsi data. Adapun nantinya penelitian ini yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa terhadap penggunaan e-modul pada mata kuliah praktik batu beton. Selanjutnya, bab ketiga, metode penelitian. Berikut poin dari tempat, waktu, dan subjek penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kelas mata kuliah praktik batu beton, program studi pendidikan teknik bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung di semester genap tahun ajaran 2021 sampai 2022 yang direncanakan setelah UAS pada bulan Maret sampai Mei 2022. Subjek penelitian merupakan peserta didik pendidikan teknik bangunan S1. Populasi dan sampel penelitian. Populasi target adalah seluruh peserta didik program studi pendidikan teknik bangunan Fakultas Teknik UNJ. Sebanyak 20 peserta didik telah diambil sebagai uji coba instrumen. Oleh karena itu, total populasi yang digunakan dalam penelitian berjumlah 74 peserta didik. Pengambilan sampel mengacu yang dinyatakan oleh Aikunto dalam Rahmani dan kawan-kawan pada tahun 2015, jika populasi hanya berjumlah kurang dari 100, maka semua dijadikan sampel dengan mempertimbangkan kemampuan peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah praktik batu beton yang berjumlah 74 orang. Selanjutnya, mengenai metode, rancangan, dan prosedur penelitian. Metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk memberikan gambaran 39 atau fenomena-fenomena, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu, menurut Sari dan Amrozi pada tahun 2020. Selanjutnya, rancangan penelitian. Berikut merupakan rancangan penelitian yang akan dilakukan pada mata kuliah praktik batu beton di semester 116 tahun akademik 2021 sampai 2022. Yang pertama, melakukan persiapan, yaitu menyiapkan e-modul praktik batu beton yang merupakan hasil penelitian pengembangan sebelumnya. Yang kedua, melakukan pendataan mencakup nama, angkatan, dan jumlah peserta didik yang mengambil mata kuliah praktik batu beton pada semester genap tahun ajaran 2021 sampai 2022.
Pemberian bahan ajar e-modul kepada mahasiswa untuk dipelajari selama mengikuti proses pembelajaran mata kuliah praktik batu-beton sehari sebelum melaksanakan kegiatan praktik. Menentukan indikator-indikator penelitian yang menjadi dasar dalam penyusunan kisi-kisi instrumen penelitian, menyusun rancangan instrumen berdasarkan indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian instrumen dibuat dengan berisikan data responden dan pertanyaan-pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban yang disediakan. Melakukan uji coba instrumen terbatas kepada responden untuk mengukur tingkat validitas dan reliabilitas instrumen. Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliable, selanjutnya dilakukan penelitian yang sebenarnya terhadap sampel yang dijadikan responden dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa setelah mahasiswa tersebut mengikuti seluruh proses kegiatan praktik. Dan yang terakhir, melakukan analisis hasil kuesioner dan hasil penelitian. Berikut prosedur penelitian. Dimulai dari menyiapkan e-modul praktik batu-beton, pendataan sampel penelitian, sampai hingga eh, uji dari validitas dan reliabilitas layak atau tidak dengan layak pengisian instrumen oleh sampel penelitian, selanjutnya analisis data dan hasil penelitian, dan selesai. Selanjutnya mengenai instrumen penelitian. Aspek-aspek dalam instrumen penelitian adalah eh, yang pertama uji coba instrumen. Uji coba instrumen ini dilakukan dengan cara memberikan instrumen kepada responden yang merupakan bagian dari sampel penelitian yaitu 20 mahasiswa tersebut. Selanjutnya validitas dan reliabilitas instrumen. Instrumen yang baik harus memenuhi dua syarat yaitu validitas dan reliabilitas. Suatu alat ukur tidak reliable atau tidak valid akan menghasilkan kesimpulan yang kurang sesuai dengan seharusnya dan akan memberikan informasi yang keliru mengenai keadaan subjek atau individu yang dikenai instrumen itu. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Hmm, Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner, metode dokumenter, dan metode dokumenter ini upaya pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis berupa catatan resmi seperti buku, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, maupun catatan tidak resmi yaitu catatan harian. Selanjutnya mengenai teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik statistik deskriptif. Menurut Sugiono pada tahun 2015, statistik deskriptif adalah statistik yang mempunyai tugas mengorganisasi dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran secara teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala, peristiwa, atau keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Dengan satu, MEAN. MEAN adalah nilai rata-rata dari suatu kelompok. MEAN adalah jumlah dari keseluruhan angka dan persentase dan kriteria pengkategorian. Dengan kriteria pengkategorian itu dibagi menjadi 5 kategori, yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan sangat kurang baik. Mungkin itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.